Halo Alexers, selamat datang di channel OLX, pusatnya mobil bekas berkualitas. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah mobil bekas, yaitu mobil bekas yang nilainya di bawah 300 juta, adalah Mazda CX-3 tipe GT tahun 2018. Mobil ini punya nilai di bawah 300 juta, punya safety feature yang sangat wahid, dan juga build quality di antara para rivalnya sendiri paling oke. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, subscribe ke channel OLX Indonesia, dan juga share video ini ke seluruh sosial media Anda. Oke, tonton terus videonya. Mazda memiliki ciri khas dari desainnya, yaitu adalah kodo design, di mana penampilan wajah di bagian depannya hampir semua model Mazda menggunakan model seperti ini, yaitu terlihat mulai dari grillnya dan juga headlightnya yang menjadi ciri khas Mazda saat itu. Untuk tipe GT sendiri, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur yang komplit. Headlampnya sudah proyektor LED yang mana dia sudah memiliki fitur adaptive headlight. Jadi dia akan ikut membelok, naik turun juga pada saat ada beban di belakang. Posisi mobil mengayun, dia akan ikut mengikuti supaya mobil di arah sebaliknya tidak akan mengalami kesilauan dari headlamp mobil ini. Selain itu dia juga sudah dilengkapi juga dengan daytime running light, yang mana daytime running light-nya ini akan menyala secara otomatis pada saat kita melakukan perjalanan. Kalau keadaan diam, mobil ini tidak akan menyala daytime running light-nya. Serta mobil ini sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan fog lights LED. Jadi penampilan di bagian depannya sebenarnya udah terlihat mutakhir teknologinya karena penggunaan LED pada kedua lampunya ini. Selain itu, fitur auto headlight juga hadir pada mobil ini, yang mana fitur tersebut akan membuat lampu aktif dalam keadaan gelap. Oke, sekarang kita akan ngebahas mesinnya terlebih dahulu nih. Ini adalah bagian menarik untuk mobil ini karena pada saat mobil ini lahir, mobil ini membuat para rivalnya tidak ada apa-apanya karena mesinnya. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan teleskopik untuk buka kap mesinnya, jadi model konvensional. Nah, ini dia mesin yang membuat mobil ini unggul di antara para rivalnya. Karena Mazda melengkapi CX-3 GT untuk pasar Indonesia dengan varian berkapasitas mesin 2000 cc 4 silinder berteknologi Skyactiv. Teknologi Skyactivnya juga unik di sini. Mobil ini dibuat memiliki tenaga yang cukup oke, yang mana dia memiliki teknologi pada pistonnya yang unik, desain pistonnya. Dan alhasil mobil ini memiliki kompresi mesin yang sangat tinggi, 13:1. Namun, karena teknologi dari pistonnya yang memiliki desain unik ini, Mazda pada saat mobil ini diluncurkan mengatakan bahwa masih dibolehkan untuk menggunakan BBM dengan RON yang rendah, alias masih bisa menggunakan Pertalite. Tapi sebaiknya Anda tidak menggunakan Pertalite ya untuk jangka panjang, kasihan karena mesinnya sebenarnya. Dan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 149 PS dengan torsi 195 Nm. Tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis, yang mana transmisi otomatisnya ini juga berteknologi Skyactiv, teknologi yang unik di sini, di mana katanya mobil ini memiliki perpindahan gigi yang sangat responsif, apalagi mobil ini juga dilengkapi dengan mode berkendara, yaitu ada sportnya, membuat si mesin dan juga transmisi bekerja dengan lebih optimal, dengan pergerakan yang lebih cepat, membuat mobil ini lebih responsif. Dan transmisinya tersebut sebenarnya juga bukan CVT ataupun dual clutch, melainkan transmisi Skyactiv yang mana transmisi otomatis konvensional biasa, 6 percepatan, dan juga dia ada pedal shiftnya. Selanjutnya mobil ini untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist.
bagian samping yang membuat CX-3 ini unik adalah desainnya yang mana sisi belakangnya ini seolah-olah seperti ala mobil-mobil sport yang atapnya ini menukik ke bawah ke sisi belakangnya. Tapi memang ada sedikit drawback dari desain yang unik ini, yaitu adalah kabinnya yang kurang roomy lah di bagian dalam. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang unik pada mobil ini adalah dengan dimensinya yang kompak, dia tetap diberikan dengan velg berukuran besar yaitu 18 inci yang membuat penampilannya tetap maskulin, sangar. Apalagi mobil ini sebagai sebuah crossover compact, SUV compact, dia juga hadir dengan desain maskulinnya yaitu adalah molding plastik sekitar lingkar roda yang terus menyambung ke bagian sisi bawah pintu hingga ke roda belakang yang memang Mazda ingin membuat penampilan dari CX-3 ini tetap terlihat keren. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sistem smart entry di mana dia ada tombol di handle pintunya, anak kunci tinggal kita kantongin aja. Untuk membuka dan mengunci tinggal menekan dari tombol ini, begitu juga tuh. Tapi sayangnya pada saat tombol tersebut kita pencet atau pintu sudah mengunci, spion pelipatan elektriknya ini tidak ikut bekerja sama. Jadi pada saat kita kunci, biasanya mobil-mobil sekarang dia sudah melipat secara otomatis, tapi kalau ini enggak. Di spion sendiri sudah dilengkapi dengan lampu sen dan kita di dalam sini dia ada indikator yang mana indikator blind spot monitoring yang hal tersebut hadir menjadi salah satu fitur keunggulan dari Mazda CX-3 GT ini. Oke, selanjutnya sistem pengereman mobil ini juga sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya dulu yuk. Kalau di bagian belakang mobil ini mirip banget sama Mazda 2 penampilannya. Mulai dari lampunya, bagasinya itu sangat mirip, tapi mengingat mobil ini adalah sebuah crossover, di bagian belakangnya ini dia memiliki panel plastik yang cukup mendominasi dengan warna hitam doff seperti ini. Membuat penampilannya yang dibuat oleh Mazda ingin memiliki penampilan maskulin. Kemudian di bagian belakangnya, sisi bawahnya sendiri pun juga punya reflektor yang ukurannya juga lebih besar, lebih masif di sini di bagian sisi kiri dan kanan. Dan di bagian belakang ini sebenarnya balik lagi kalau soal desain itu kembali kepada selera Anda. Kalau saya sendiri kurang suka dengan model yang selalu polos di bagian tengah nih mobil-mobil saat ini. Untuk fitur-fiturnya sendiri mobil ini sudah dilengkapi dengan roof spoiler belakang, ada lampu rem ketiga, ada defogger kaca belakang, ada wiper kaca belakang, dan ada 4 titik sensor parkir yang mana sensor parkir untuk di sisi paling terpojoknya ini juga menjadi satu kesatuan untuk fitur dari blind spot monitoring yang mana penampilannya ditampilkan di bagian kaca spion yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Nih di sini juga ada kamera mundurnya dan kapasitas bagasinya nggak terlalu besar. Memang pada saat mobil ini meluncur, dibandingkan dengan para rivalnya, mobil ini punya kapasitas bagasi yang paling kecil di antara para rivalnya. Ini lihat aja nih, segini aja nih kapasitasnya. Dan di bagian kiri juga tidak ada kompartemen penyimpanan, di sebelah kanan ada kompartemen ini untuk meletakkan toolkit, yaitu dongkrak di situ. Kemudian di bawah juga ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya, yang mana ban serepnya tidak memiliki ukuran yang sama persis dengan keempat roda keempat ban yang menempel di keempat rodanya, alias space saver, dan velgnya adalah velg kaleng. Di sini juga ada tempat penyimpanan toolkit lagi, serta di sini juga ada lampu penerangan untuk bagasinya. Dan apabila Anda merasa kurang kapasitas bagasinya, jok baris kedua dimungkinkan untuk dilipat, tapi dia tidak bisa rata dengan lantai bagasinya. Dan tonneau covernya ini juga bisa dilepas kalau Anda ingin meletakkan barang yang memiliki dimensi panjang ke atas. No contest. Oke, kita masuk bagian interiornya, starter dulu ah. Nah, dia udah dilengkapi dengan fitur start stop engine button, kemudian secara otomatis head up display juga hadir pada mobil ini. Tapi sayangnya head up display ini dia tidak bisa dinonaktifkan, jadi selalu dia bekerja pada saat kita menyalakan mobil. Di bagian head up display sendiri pun juga menampilkan banyak informasi, mulai dari kecepatan, kemudian juga ada beberapa hal lainnya. Apabila kita masuk ke pakai cruise control juga kita bisa ngeset speednya melihat dari bagian head up display. Kemudian instrumen cluster di sini untuk tipe GT sendiri, GT ini pengen memiliki jiwa sporty yang mana Mazda membuat tachometer alias RPM, pembaca RPM putaran mesinnya ini di bagian tengah dengan model analog dan terlihat besar. Kemudian speedometernya di bagian bawah digital di bagian dalamnya ini. Dan di sisi kirinya adalah posisi tuas transmisi dan juga di bagian bawah ada trip meter serta odometer. Sedangkan di bagian kanan itu adalah untuk MID dengan menampilkan berbagai informasi mulai dari jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian temperatur udara luar, konsumsi bahan bakar secara rata-rata,
konsumsi bahan bakar secara real time dan juga ada posisi dari tuas, maksud saya tangki bensinnya ada seberapa itu terbaca di situ, meteran bensin. Oke, lingkar kemudinya di sini terlihat keren, berlapis kulit, kemudian juga dia dilengkapi dengan pedal shift dan ada banyak tombol. Di sini tombol-tombol untuk sebelah kanan adalah untuk cruise control, sedangkan di bagian sebelah kiri adalah tombol-tombol untuk fitur audio, kemudian juga ada fitur untuk si pemindah layar MID. Lanjut lagi di sini, tuas-tuas di belakang lingkar kemudi, ada tuas untuk lampu sen, lampu utama, kemudian di sebelah kiri adalah wiper kaca depan dan belakang. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur auto yang seperti saya bilang tadi di luar. Di sebelah kanan ada tombol-tombol untuk traction control, mematikannya, kemudian ada tombol untuk mematikan lane warningnya ini, departure warningnya, jadi bisa dinonaktifkan, sama dia ada fitur iStop. Ini fitur-fitur yang banyak di Mazda, ini sampai bingung nyebutinnya. Lanjut lagi, di bagian tengah dia modelnya panel AC-nya ini model putar, seperti konvensional biasa. Jadi tidak ada panel digital sama sekali, tapi dia memiliki fitur auto. Dia sudah dilengkapi dengan auto climate control dan juga auto untuk pengarah aturan anginnya, ada fitur autonya, unik ya. Kemudian untuk sistem infotainment dia sudah dilengkapi dengan MZD Connect, yang mana di bagian tengahnya ini layaknya BMW, ada tombol seperti layaknya iDrive untuk melakukan berbagai pengaturan. Selain fitur entertainment, dia juga dapat melakukan pengaturan untuk mobilnya sendiri, karena banyak banget pengaturannya di sini yang bisa kita atur dari segala fitur-fitur mobil ini, yang mana bisa dilihat deh nanti. Di bagian bawah juga masih ada slot CD, kita bisa menonton DVD pada fitur MZD Connect-nya ini, kemudian juga ada 2 slot USB yang kita bisa connect untuk smartphone-nya Anda. Di bagian bawah sini juga ada slot 12 volt, serta mobil ini juga memiliki fitur 2 mode berkendara yang bisa dipilih, yaitu normal dan juga sport. Dan transmisinya sendiri dari Mazda, dia ada fitur manualnya, yang mana manualnya ini bisa dioperasikan dari tuas transmisi langsung ataupun dari pedal shiftnya. Oke, posisi mengemudinya Mazda ini selalu membuat kita menyenangkan, karena memang Mazda ingin membuat mobilnya selalu menjadi fun to drive. Jadi posisinya dapat diatur sedemikian rupa, dan ini pengaturannya tuh electric seat loh. Electric seatnya maju mundur, naik turun dari 2 sisi depan dan belakang, bagian pantat maksudnya. Kemudian sudut kemiringan sandaran bisa diatur, dan dia juga dilengkapi dengan memory seatnya. Dan build quality pada mobil ini menjadi yang paling terbaik pada saat itu. Dia ada material soft touch lengkap dengan jahitan berwarna merah yang sama persis seperti di bagian joknya, dan di bagian door trimnya ini dia ada material Alcantara dan juga itu hadir di bagian tengah sisi joknya. Kemudian pada mobil ini juga dilengkapi dengan sliding roof, dan sentuhan-sentuhan aluminium looknya ini, aluminium brushnya juga membuat mobil ini memiliki penampilan yang mewah di bagian dalam kabinnya. Tapi sayangnya pada mobil ini dia tidak dilengkapi dengan fitur audio dari Bose, yang mana umumnya Mazda pada varian-varian lainnya dilengkapi dengan audio dari Bose. Selain itu di bagian kaca spion atas juga saya belum dilengkapi dengan model monochromatic, jadi dia tidak dapat meredup secara otomatis. Wiper juga sudah dilengkapi dengan fitur auto di sini, jadi dia ada auto rain sensornya, dia akan secara otomatis mengikuti intensitas hujan untuk gerakan wiper. Dan fitur safety-nya sendiri pun, ya mobil ini banyak fitur safety-nya. Jadi airbag ada 6 buah, kemudian juga ada fitur lane watch assist-nya tadi seperti saya bilang, kemudian cruise control-nya juga, ada juga rear cross traffic alert-nya di bagian belakangnya juga ada, kemudian dia juga ada blind monitoring sistemnya yang mana hadir di bagian kaca spionnya. Benar-benar banyak deh di sini pada mobil ini. Dimana di masanya tidak ada rival-rivalnya yang memiliki fitur keselamatan seperti ini. Ke bagian belakang, langsung impresi saya tentang mobil ini kurang untuk penumpang di bagian belakang. Padahal postur saya hanya 165 cm, tapi langsung kerasa di sini legroomnya kurang. Padahal ini adalah hanya posisi mengemudi saya dengan postur saya tadi 165 cm. Di sini legroomnya ngepas. Di bagian kepala pun juga headroomnya saya yakin ini kurang nyaman untuk postur yang jauh lebih tinggi dibandingkan saya sendiri. Kemudian di bagian belakang ini sudut kemiringan sandaran juga saya merasa bahwa cukup tegap ya di sini. Dia tidak kurang rebah ke bagian belakang. Jadi kurang perjalanan jauh akan kurang nyaman. Begitu juga di bagian dudukan pantatnya ini juga posisinya agak sedikit menggantung. Jadi Anda akan banyak mencari posisi yang nyaman pada saat Anda melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest di belakang, seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang.
tidak ada armrest di bagian tengah, sudah dilengkapi dengan ISOFIX, dan dia ada door pocket, yang mana door pocketnya ini sebenarnya hanya sebagai cup holder ya, karena dia bukan sebagai kantong yang sebenarnya. Backseat pocket hanya ada di bagian sisi sebelah kiri, tempat penyimpanan di bagian konsol tengah juga ada, menyambung dari bagian depan. Tidak ada AC di bagian belakang, tidak ada soket 12 volt sama sekali di bagian belakang. Lampu penerangannya pun juga tidak dapat diakses langsung dari bagian atas ini, jadi harus dioperasikan melalui kabin di bagian depannya. Kemudian bagian belakang, Anda juga tidak dapat langsung mengakses bagasi karena di sini ada covernya, pelindung dari bagasi. Kalau mau membuka bagasi sebenarnya mudah, cuman ya kalau nggak ada orang sih bisa ya, tapi kalau ada orang nggak mungkin kita akses ke bagasinya langsung kayak gitu tadi. Dan yang tidak menyenangkannya lagi adalah tunnel di bagian bawahnya ini, yang mana tunnelnya ini cukup menonjol. Kalau ada penumpang di bagian tengah, kakinya otomatis tidak bisa berdiri di atas tunnel, melainkan akan berebut dengan penumpang yang ada di bagian kanan ataupun kiri dari mobil ini. Ya udah, itu aja sih tentang mobil ini. Sekarang kita bahas apa aja sih yang harus diperhatikan saat ingin membeli Mazda CX-3 seperti ini. Untuk hal yang harus diperhatikan, yang pertama-tama adalah Anda harus melakukan test drive, rasakan bagaimana kaki-kaki dari mobil ini. Mengingat Mazda CX-3 ini dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci, dan apalagi mobil berpenggerak roda depan yang mana dilengkapi dengan velg berukuran sebesar itu lebih rentan rusak. Jadi sebaiknya Anda melakukan test drive, lewati jalan dengan kontur buruk, dan dengarkan apakah ada suara-suara yang dihasilkan dari suspensi di bagian depannya. Mengingat spare part Mazda harganya tidaklah murah. Kemudian yang kedua, perhatikan kulit-kulit yang ada di bagian interior. Mengingat Mazda sendiri memiliki kualitas interior yang terbaik, banyak material soft touch, namun ada beberapa bagian kulit yang rentan rusak. Jadi sebaiknya Anda periksakan mulai dari panel-panel yang ada di bagian dashboard, kemudian ada di door trim, dan juga mengingat jok mobil ini sudah dilengkapi dengan bolster yang cukup tinggi yang bisa dilayak dikatakan sebagai sport seat. Periksa bagaimana bolsternya, apakah masih berdiri tegak, atau bosanya sudah mulai pecah, atau bahkan kulitnya sudah mulai sobek. Begitu juga sering terjadi adalah di bagian lingkar kemudinya yang mana kulitnya mulai membotak. Kemudian yang ketiga, rasakan juga bagaimana dari getaran mesinnya. Apakah getaran mesinnya cukup berlebih? Karena mesin dari Mazda CX-3 sendiri sebenarnya sangatlah halus. Apabila sudah terasa getaran atau bahkan bunyi pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk, sebaiknya Anda periksakan soal engine mountingnya. Engine mounting dari Mazda CX-3 ini tidaklah murah harganya. Saya sudah pernah melakukan pengecekan karena mobil ini memiliki harga spare part di bagian engine mounting yang cukup lumayan, mengingat engine mounting ini dia memiliki beban yang cukup berat karena beban dari jalan kontur buruk juga langsung dihantam ke bagian engine mountingnya. Jadi itu dia tentang Mazda CX-3 kali ini. Untuk mobil ini sendiri nilai pajak per tahunnya, unit tahun 2018 tipe GT seperti ini adalah 6 jutaan per tahunnya. Dan kebetulan unit yang di samping kita ini dijual di OLX. Untuk unit tahun 2018 dengan odometernya saat ini sekitar di 50 ribuan, dibuka dengan harga 288 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di OLX. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Jangan lupa juga videonya disebar di seluruh sosial media Anda. Serta tulis di kolom komen kalau ada mobil yang Anda ingin kami review mengenai bekasnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!